Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran daring kita hari ini. Salawat beriring salam kepada ruh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaat beliau sangat kita harapkan di hari akhir nanti. Oke, apa kabar semua siswa dan siswi saya? Saya harap kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, karena saat ini situasi kita sangat tidak memungkinkan untuk melaksanakan tatap muka ya, face to face. Jadi Bapak harapkan untuk semua siswa dan siswi Bapak, terkhususnya kelas 10, supaya terus memperhatikan ataupun menonton video pembelajaran kita. Ya, untuk hari ini kita akan membahas simple present perfect. Ya, minggu kemarin juga sudah kita bahas dia simple present perfect. Tapi minggu kemarin itu masih dalam bentuk verbal. Jadi hari ini akan Bapak jabarkan kembali simple present perfect tense itu dalam bentuk nominal. Ya. Jadi pembelajaran ini tertuju kepada siswa dan siswi kami secara keseluruhan untuk tingkat 10. Ya. Jadi sebelum kita membahas pembelajaran kita ya, bagian per bagian, jadi di sini ada focus of study. Ya. What is the step that we have to talking about? Ya. What is our topic? Ya. Jadi untuk kesempatan kali ini Bapak akan memberikan fokus of study kita yang pertama itu adalah to comprehend of simple perfect means. Ya. Jadi yang pertama di dalam fokus of study kita nanti akan Bapak terangkan kembali mengenai pemahaman tentang simple perfect ya, apa itu pengertiannya ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas jenis-jenis daripada simple perfect ya, how much the kinds of simple perfect ya. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas dia rumus pattern ya, in positive form, in negative form, in question or interrogative form ya. And then we are going to make a simple sentence by using the pattern of simple present perfect tense ya. I think you can see for the next slide ya. And the last is about giving sample ya. For the last slide, we will talking about example from simple present perfect tense in positive, in negative, and in interrogative. Okay, I think we have 4 focus of study in this lesson. Okay, the first one to comprehend of simple perfect means. The second one, yeah, get the kinds of simple perfect. The third one, we will talking about pattern. The last one, we will talking about example. Ya. Oke, ini adalah fokus of study kita. Jadi inilah yang akan kita bahas di dalam pembelajaran kali ini. Oke. Jadi yang 4 ini akan kita bahas di slide seterusnya. Ya. We go on to the next slide. Oke. This is the goal
the basic competence and indicator of our lessons. Yeah, you can see in the slide. Goal. I hope all of the students can to make a simple sentence using by perfect form. For the basic competence, I hope everyone students wish to understanding about present perfect tense and also to apply it by using a simple form. For indicator, every student must be to make a sentence follow pattern. Every student can to apply with the sentence positive, negative, interrogative. And the last, all of students can to apply simple perfect in their daily activity. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita untuk kali ini adalah semua siswa diharapkan mampu membuat kalimat dengan menggunakan perfect. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Kemudian kompetensi dasar kita, setiap siswa ya diharapkan dapat memahami present perfect tense dan juga mengaplikasikannya di dalam penggunaan kalimat yang sederhana. Kemudian untuk indikator, setiap siswa harus bisa membuat kalimat dengan menggunakan atau acuannya itu menggunakan rumus ya. Kemudian setiap siswa diharapkan dapat mengaplikasikannya di dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kemudian yang terakhir, semua siswa dapat mengaplikasikannya menjadi mengaplikasikan simple perfect ini di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti untuk speakingnya ya semua siswa harus mampu ya mengaplikasikan ketiga rumus itu di dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Ya. Oke. I think that's all for this slide. We go on to the next slide. Oke. What is a simple perfect tense? Ya. Jadi apa itu simple present perfect? Nah, di sini ada penjabaran tentang simple present perfect tense ya. The present perfect is used to indicate the link between the present and the past. Jadi maksudnya simple perfect tense itu adalah untuk menjelaskan sebuah hubungan masa sekarang dengan masa yang sudah lewat. Jadi dia menghubungkan saat ini dengan masa yang sudah lewat. Jadi maksudnya seperti apa, Pak? Misalnya kemarin kamu berada di London. Nah, sejak kemarin kamu berada di London. Dan saat ini juga kamu masih ada di London. Ya. Jadi untuk menjelaskan bahwasanya dari dulu sampai sekarang kamu di London, maka bisa kita menggunakan simple present perfect. Jadi kalimatnya nanti seperti ini. I have been in London since last week. Jadi saya sudah di London sejak minggu yang sudah lewat. Nanti untuk contohnya yang lebih banyak nanti akan Bapak jabarkan di slide selanjutnya. Nah, jadi intinya simple present perfect tense itu adalah kejadian di masa lampau ya. Kejadian di masa lampau yang masih berkaitan dengan masa sekarang. Ya. Jadi ada hubungannya masa yang sudah lewat dengan masa yang sekarang. Ya. A link between the present and the past. Ya. It's called by simple present perfect tense.
Jadi hubungan saat ini dengan masa lampau itu disebut dengan present perfect tense. Satu lagi, masa lampau yang ada hubungannya dengan masa sekarang itu juga disebut dengan simple perfect tense. Intinya masa lampau itu masih berkaitan dengan masa sekarang. Simpelnya, ya. Oke. Kinds of present perfect. Jadi ada jenis daripada simple present perfect, ya. Oke. Yang pertama, verbal sentence. Ya. Verbal sentence, we have talking about verbal sentence last week, right? Yeah, I think so. And nominal sentence. Jadi ada dua jenis daripada simple present perfect tense. Ada yang kalimat verbal, ada yang kalimat nominal. Ya. Jadi kalimat verbal sudah kita bahas kemarin, yaitu kalimat yang dimana di dalam kalimat itu ada kata kerja. Tapi kalau nominal, di dalam kalimat itu tidak ada kata kerja. Yang ada adalah adjektif, kata benda, keterangan, dan lain-lain. Intinya tidak ada kata kerja di dalam kalimat nominal. Oke, kemarin sudah kita bahas mengenai verbal sentence, dan sekarang kita akan membahas simple present perfect tense in nominal form. Oke, simple present perfect tense in nominal. Di sini akan Bapak jabarkan penjelasan tentang nominal itu dan rumusnya seperti apa. Seperti apa dia dalam bentuk positif, seperti apa dia dalam bentuk negatif, dan seperti apa dia dalam bentuk interrogatif. Ya. Oke, let's see. Nominal sentence is the sentences without the using of verb. It's used by adjective and verb noun to complete the sentences itself. Jadi, kalimat nominal itu adalah kalimat yang dimana dia tidak ada kata kerja, without the using of verb. Jadi tidak ada hubungannya dengan kata kerja, tanpa kata kerja katanya, ya. Kemudian it used by adjective, katanya digunakan kata sifat, adverb keterangan, tempat, dan waktu juga bisa, ya. Noun kata benda, to complete the sentences itself, untuk melengkapi kalimat itu sendiri. Jadi nanti if we didn't use adjective, adverb, noun, ya, in perfect tense, ya, it has no meaning, ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan kata sifat, kata keterangan, kata benda, maka kalimat itu tidak akan ada maknanya. It has no meaning, ya. Jadi sebaiknya seperti apa? Kita buatlah dia ada kata sifat, ada keterangan, ada kata benda, supaya kalimat itu memiliki makna. Contohnya, kalau tidak kita buat dia ada adjektif. Kalau kita buat dia tidak ada adverb, kalau kita buat dia tidak ada noun, maka kalimatnya akan tanggung. Contoh, I have been, saya sudah, saya telah. Telah apa? Berarti kalimat itu tidak ada maknanya. Ya, seperti itu. Maka it used by adjective, adverb, noun to complete the sentences itself. Jadi kita gunakanlah adjektif, kata keterangan, kata benda untuk melengkapi kalimat itu sendiri. Contoh lain, we have been, kami sudah apa? Jadi untuk melengkapi kalimat itu bisa kita we can surface by adjective, we can replace by adjective, adverb, and noun.
Jadi kita bisa tempatkan kata sifat, kata keterangan, kata benda. Ya. Jadi contohnya seperti ini. I have been in Jakarta since morning. In Jakarta. Berarti itu adalah adverb, kata keterangan. Keterangan apa, Pak? Keterangan tempat. Jadi kalau kita artikan, I has been in Jakarta since morning. Berarti artinya saya sudah di Jakarta sejak pagi. Berarti it has the meaning. Berarti dia memiliki makna. Ya. Oke. Jadi tidak boleh kita menghilangkan kata sifat, kata kerja, kata benda di dalam kalimat simple perfect tense. Ya. Oke, kita lihat rumusnya. Yang pertama, positif. Ya. Positif, subject plus have, has, plus been, plus complement. Yang pertama, subject, have, has. Jadi kita tidak boleh menggunakan have, has secara maksudnya kita tidak boleh menggunakan have, has ini gimana maksudnya ya? Kita harus memilih salah satu. Tidak boleh kita gunakan secara bersamaan, ya. Kita harus pilih, tergantung apa nanti subjeknya. Kemudian kita buat been. Nah, been inilah yang menerangkan bahwasanya dia kalimat nominal. Ya. Kemudian complement. Complement may be adverb, may be adjective, may be noun. Jadi bisa juga dia adjektif, bisa juga dia kata keterangan, bisa juga dia kata benda. Kalau dia dalam bentuk negatif, subject plus have, has plus not plus been plus complement. Jadi di sini kita tambahkan not karena dia dalam bentuk negatif. Oke. Selanjutnya untuk interrogatif, have, has. Jadi auxiliary verbnya ini kita letakkan di awal sebelum subject, and then be followed by subject. Kemudian diikuti dengan subject plus been and plus complement. Oke, ini adalah rumus untuk simple present perfect tense dalam bentuk nominal. Ya, perhatikan bagus-bagus supaya nanti tidak salah-salah dalam pembuatan kalimat. Oke. Di sini ada kolom di sebelah kanan. Ya. Ini adalah penggunaan has dan have. Has digunakan apabila subjeknya she, he, it. Ini orang ketiga tunggal. Bisa juga kita ganti dengan nama. Bisa bangunan. Ya, apa saja pun itu, tapi dia dalam bentuk tunggal. Kemudian have, I. I kan Pak, itu kan tunggal. Kenapa tidak kita masukkan aja ke has? Tidak, karena itu sudah aturannya ya. I have, ya. You, they, we. Jadi yang empat ini kita pakai ya menggunakan have. Ya, oke. Untuk rumus untuk pembahasan positif, kalimat positifnya kita perhatikan dulu. Di sini Bapak jabarkan kembali rumusnya. Subject plus have, has plus been plus complement. Complement itu berupa adjektif. Ya, complement berupa adjektif, kata benda, kata keterangan. Oke. These are the words that will be made becomes a sentence by using positive form in present perfect tense. Jadi ini adalah kata-kata yang mana akan kita masukkan menjadi sebuah kalimat dalam bentuk positif di dalam simple present perfect tense. Oke, let's see. Decision. It means keputusan. Week, minggu. Worker, pegawai or pekerja. Bisa juga pegawai, bisa juga pekerja ya. Cold, dingin. Friends, teman.
best, baik, sick, sakit, absent, here, di sini, abroad, keluar negeri. Decision, keputusan, ya. Keputusan ini nanti akan kita buat menjadi sebuah kalimat, ya. Week, minggu ini keterangan waktu, ya. Worker, kata benda. Could, kata sifat. Friends, kata benda. Best, kata sifat. Sick, kata sifat. Absent, here, keterangan tempat. Abroad, keterangan tempat juga. Jadi nanti semua kata yang ini akan kita buat ke dalam kalimat, ya, dalam bentuk positif, ya, mengikuti rumus yang di atas. Oke, kita coba buat, ya. Decision, it has been my decision. Artinya apa? Itu sudah menjadi keputusanku. Nah, gitu ya. It has. Kenapa kita menggunakan has? Karena subjeknya it. Betul, ya. Kedua, it has been 2 weeks ago. Itu sudah 2 minggu yang lalu. Lucy has been a worker in bakery store. Lucy sudah menjadi pegawai di toko roti. The weather has been cold since morning. Cuaca sudah dingin sejak pagi. They have been my best friend. Mereka sudah menjadi teman baik saya atau teman baikku. We have been on the best performance. Kami sudah menjadi penampilan terbaik. Leah has been sick since yesterday. Leah sudah sakit sejak kemarin. Leo has been absent during the exam. Jadi dia menerangkan kata apa? Absent, ya. Leo sudah absen selama ujian, ya. I have been here before tonight. Saya sudah di sini sebelum malam ini. Yani has been to abroad since last week. Yani sudah di luar negeri sejak minggu yang lewat. Ini adalah contoh penggunaan kalimat positif di dalam simple present perfect tense. Oke, yang kedua negatifnya. Yang mana rumusnya tadi subjek plus has, have, plus been, plus not, complement. Oke. Jadi Bapak buat kalimat ini dari kalimat positif yang ada di sini, ya. Nah, nanti yang perlu kita tambahkan adalah not-nya, berarti tidak, ya. Ya, check it out. It hasn't been my decision. Itu sudah tidak menjadi keputusanku. Jadi bertambah dia di sini. Ada kata tidaknya. Nah, hasn't. Hasn't ini adalah singkatan dari has not. Jadi jangan bingung, ya. Oke. Kemudian it hasn't been 2 weeks ago. Itu sudah tidak 2 minggu yang lalu. Lucy hasn't been a worker in bakery store. Lucy sudah tidak menjadi pegawai di toko roti. The weather hasn't been cold since morning. Cuaca sudah tidak dingin sejak pagi. They haven't been my best friend. Mereka sudah tidak, di sini tambahkan tidaknya, ya. Mereka sudah tidak menjadi teman baikku. We haven't been on the best performance. Kami sudah tidak menjadi penampilan terbaik. Leah hasn't been sick since yesterday. Leah sudah tidak sakit sejak kemarin. Leo hasn't been absent during the exam. Leo sudah tidak absen selama ujian. I haven't been here before tonight. Saya sudah tidak di sini sebelum malam ini. Ya. Yani hasn't been to abroad since last week. Yani sudah tidak di luar negeri sejak minggu yang lewat. Ini adalah beberapa contoh penggunaan simple present perfect tense dalam bentuk negatif. Untuk bentuk interrogatifnya, kita letakkan have has-nya di awal sebelum subjek. Kemudian dilanjutkan dengan been dan complement. Oke. Has it been my decision? Sudahkah itu menjadi keputusanku? Has it been 2 weeks ago? Sudahkah itu 2 minggu lalu?
Have they been my best friend? Sudahkah mereka menjadi teman baikku? Has the weather been cool since morning? Sudahkah cuaca dingin sejak pagi? Has Yani been to abroad since last week? Sudahkah Yani di luar negeri sejak minggu yang lewat? Have I been here before tonight? Sudahkah saya di sini sebelum malam ini? Oke, ini adalah penjelasan tentang bagaimana penggunaan kalimat di dalam interrogatif, ya. Has dan have-nya itu kita letakkan di awal sebelum subjek. Dan jangan lupa kita buat question mark-nya, tanda tanya. Oke. Jadi semua yang ada di kolom ini adalah contoh kalimat interrogatif yang mana rumusnya sudah ada di sini. Ini berdasarkan rumus, ya. Acuan kita adalah rumus. Oke. Untuk tugasnya, silakan anak kami coba, ya, buat kata-kata ini ke dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Father, mother, tired, journalist, angry. Oke, ini adalah tugasnya di rumah. Silakan dikerjakan. Kalau tidak paham, bisa diulang-ulangi videonya. Dan nanti kalau seumpamanya ada pertanyaan yang kira-kira tidak dapat penjelasannya di video, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa dihubungi Bapak secara pribadi, ya. Nanti akan Bapak jelaskan, ya, apa solusinya, bagaimana penjelasannya, ya. Okay, I think that's all our meeting today. Thank you. See you the next our lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.